Ati umur 70 tahun. Masya Allah, Masih ikut belajar. 70 tahun tapi 70 masih tahun masih semangat belajar. untuk menuntut ilmunya Ya. masih Masya Allah ya. Dan beliau, Masya Allah, maksudnya beliau sebenarnya sudah pernah belajar. Beliau sudah pernah baca kitab, ya kan. Cuma Masya Allah karena memang beliau mungkin semangat belajar gitu kan, udah merasa puas diri, ingin terus belajar. Akhirnya beliau belajar. Itu pun beliau kadang jalan aja masih sudah susah kan, tapi masih Tapi belajar. masih semangat ya untuk belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali tentunya di Nida Podcast bareng Pindah Herdian dan alumni santri Kalong dari Ponpes Nida Salam. Ada Muhammad Muhaimi. Masya Allah, Muhammad Muhaimi. Alhamdulillah. Dan qadarullah pekan kemarin Mas Muhaimi Ya. kita tunda siarannya karena ada keperluan mendadak. Ya. Bagaimana Mas Femi, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, ya Masya Allah, mau dibujuk untuk bisa ngobrol di sini. Harusnya ada yang lebih senior deh daripada saya nih. Dan Mohami ini adalah alumni dari Santri Kalong ya? Ya, Mas. Angkatan keberapa berarti? Angkatan pertama Mas. Angkatan pertama. Dan waktu itu saya sama Mas Rizky juga ikut menyaksikan kelulusannya Mas ya? Betul ya? Ya, Iya. Dan beberapa ustadz juga ada yang bilang santri berpotensi, Masya Allah, dan lulusan terbaik. Oke, sibuk apa sekarang nih Mas ini? Ya sekarang sibuk ini Mas belajar mukim kan. Karena dulu pas Sari Kalong kan laju dulu kan, sambil pulang pergi. Lah ya sekarang mondok mukim sama santri yang lain. Sama santri yang lainnya. Berapa lama itu selama di Santri Kalong? Sama Santri Kalong. Iya. Program berapa tahun itu? Saya tuh dulu awal masuk itu tahun kalau nggak salah tahun 2019 Mas. 2019 ya. Akhir berarti, ya kan? Saat itu ini kayak cerita. Iya ceritanya nostalgia nostalgia. Nostalgia. Jadi awal itu ya saya termasuk pengen punya keinginan, pengen belajar bahasa Arab gitu kan, pengen punya azam lah dalam diri pribadi gitu kan. Gimana caranya bisa baca kitab para ulama gitu. Bisa baca kitab para ulama. Awalnya niatnya seperti itu. Kemudian saat itu kita mulai cari-cari wasilah, cari-cari tempat belajar yang bisa mencapai keinginan diri gitu kan. Betul. Kemudian awal-awal itu ini Mas, saya online kan, kemudian online sama Ustadz Abu Umar Fidullah Ta'ala. Kemudian saat itu belajar juga sama Ustadz yang di Pekalongan juga. Sama siapa? Sama Ustadz Sobri dulu di Masjid Imam Syafi'i. Iya. Sama beliau. Itu pun Masya Allah itu kan awal-awal biasa 30 orang kan, 30, 40 kan. Sampai jalan berapa bulan itu seleksi alam. Cuma tinggal ya biasa ya tereliminasi kan satu persatu ya. Sampai akhirnya itu sisa tiga. Saya termasuk yang ini ya, yang masih bertahan. Ya sama Pak Malkan, sama satunya itu siapa lupa itu kan. Tapi karena beliau jauh, akhirnya ini juga mundur juga. Akhirnya tinggal berdua wes. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Akhirnya setelah jalan setahun itu kan, akhirnya berhenti juga. Karena ya saya husnuzon mungkin pengajarnya mungkin punya kesibukan. Iya betul. Ya akhirnya saya cari-cari wasilah lagi kan. Saat itu sama saya ingat nonton kajiannya Ustadz Tobroni Hafizullah Ta'ala di kajian tafsir beliau. Akhirnya saya beranikan bilang sama beliau, Ustadz saya pingin belajar ini, Ustadz pingin belajar bahasa Arab gitu kan. Saat itu beliau ya harus mondok gitu kan. Tapi saya bilang kalau sambil kerja gimana Ustadz gitu kan. Beliau bilang nanti kita mau bikin program namanya Santri Kalong, yaitu untuk khusus karyawan. Ya. Akhirnya saya ya kalau ada langsung kabari Ustadz ya, tidak berapa lama itu ada podcast tentang Santri Kalong. Ada program Santri Kalong ya. Akhirnya saya ikut langsung. Masya Allah. Itu berarti angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Berapa banyak dulu? Apanya? Berapa banyak Santri Kalong?
Santri Kalong dulu waktu itu 30-an Mas. 30-an. 30-an ya. Itu berarti pengajarnya siapa aja? Dulu Ustadz Rahman hafizallahu taala, kemudian Ustadz Tabroni hafizallahu taala, kemudian Ustadz Syari hafizallahu taala, dan Ustadz Fuad hafizallahu taala, yaitu 4 pengajar ya. 4 pengajar di Santri Kalong. Nah, kalau menurut Mas Muhammad sendiri, Santri Kalong itu program yang seperti apa? Itu Masya Allah itu Masnya, kalau saya lihat itu program bagus ya, terutama di Pekalongan kan. Itu sebenarnya untuk program semacam wadah, yaitu wadah tempat pembelajaran yang dia terkendala karena mungkin terkendala waktu, betul. Ya kan? Terkendala mungkin dia memiliki kesibukannya lain, yaitu tapi dia juga ingin belajar agama, yaitu bagus sebenarnya kan, bagus karena mungkin kalau kita lihat kajian-kajian di luar itu kan, ya minim sekali maksudnya kajian-kajian sistemnya untuk belajar bahasa Arab, ya kan. Balik kan di sini kita marotip kan belajar bahasa Arab dulu, kalau yang belum bisa Al-Quran dulu, kan. Kemudian setelah itu nanti ada program baca kitab, sampai nanti ilmu maqasid, akidah, fikih, itu. Nah, itu 4 pengajar itu berarti berbeda-beda ya. Ada yang ngajar bahasa Arab, ada yang ngajar akidah, yang ngajar fikih. Nah, itu dari Ustadz Tobroni ngajar apa itu? Kalau beliau sudah yang kelas tinggi, berarti beliau akidah. Ya. Kalau yang pertama masuk. Kalau Ustadz Fuad, beliau Al-Quran. Dan setelah itu berarti dulu itu ada 3 kelas Mas. Ada kelas Al-Quran, itu yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian ada yang kelas bahasa Arab dasar, artinya dia sudah bisa baca Al-Quran, cuma dia ingin belajar bahasa Arab dasar. Yang ketiga ini dia bahasa Arab lanjutan, dia sudah pernah belajar bahasa Arab, tinggal semacam pendalaman, tinggal praktek baca kitab. Nah, ini kelas 3 ini. Kelas 3 ini ya. Berarti udah berapa angkatan berarti untuk Santri Kalong ini? Kalau terakhir itu sebenarnya sudah buka 2 angkatan, cuma karena pandemi ini kan, pandemi akhirnya kita ya sementara dipending dulu gitu. Rencana sih sebenarnya tahun ini mau dibuka lagi, cuma karena ada beberapa teman yang nyarankan kalau bisa ditunda dulu kan, karena memang katanya belum kondusif. Ya, nanti takutnya ada sesuatu gitu ya. Ya. Akhirnya belum dimulai ya, Masya Allah. Tapi semoga semuanya Allah mudahkan ya untuk kedepannya, untuk nanti program Santri Kalong bisa hadir lagi tentunya di kota Pekalongan dan sekitarnya, dan khususnya juga untuk Pondok Pesantren Darussalam. Ada nggak sih juga teman-teman yang lain yang dari awalnya Santri Kalong sampai hari ini mukim di pondok, ada nggak? Atau cuma Mas Mumi aja? Cuma satu yang mungkin. Karena saat itu yaitu saya dihubungi beberapa ustadz, disuruh beberapa ustadz untuk coba mukim. Ya akhirnya saya musyawarahkan ke orang tua gitu kan. Ya akhirnya saya putuskan untuk ikut mukim sama santri yang lain. Tapi sebelum mukim kayaknya dulu pernah ngajar di tempat lain juga ya? Setelah lulus Santri Kalong atau itu sebelum? Itu ya masih Santri Kalong berarti. Masih Santri Kalong. Tapi diperbantukan atau apa itu? Maksudnya untuk ngajar di sekolah itu? Ya untuk ini aja, siapa mantu-mantu ngampul alakoh itu ya. Bareng itu berarti ya siapa? Ustadz Khairudin ya, bareng Al-Fauzan ya? Ya, bareng Al-Fauzan ya. Tapi sampai sekarang masih nggak? Kadang masih fokus di sini. Fokus belajar ya? dulu lah. Tapi Mas Muhammad sendiri ini kayaknya di pondok pesantren pun istilahnya juga ngajar juga ya? Ngajar nggak sih atau bahasanya lebih apa sih? Kalau saya sebenarnya santri Mas. Santri. Khotim lah pembantu pondok. Kalau pengajar enggak, nanti masih santri Mas. Santri. Masih sifatnya mantu-mantu ustaz, mantu-mantu santri gitu aja. Menghandle yang ustadznya mungkin lagi sibuk, ada kegiatan lain atau masih mengajar yang lain. Jadi Mas Muhammad inilah yang untuk dipercaya untuk apa berarti? Itu apa? Nggak tahu itu apa. Banser. Tapi jarang ya, maksudnya alhamdulillah sekarang sudah banyak pengajar deh kan, beda sama dulu kan. Sekarang berarti lebih fokus ke belajar. Fokus belajar. Nah, mungkin untuk ke depan harapan Mas Muhammad sendiri sebagai alumni Santri Kalong ke depannya bagaimana untuk Santri Kalong yang untuk mungkin tahun ini atau entah tahun depan bagaimana? Ya saya berharap sih Santri Kalong ini tetap dibuka ya seperti tahun-tahun yang lalu. Dan saya
nasihati untuk teman-teman yang lain itu program sebenarnya harus dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan maksudnya program seperti ini itu jarang ya. Cuma ada memang di tempat-tempat seperti Jogja kan, atau Ilmi itu kan punya Ustadz Aris Munandar kan. Dan itu menurut saya harus dimanfaatkan ya kan, mumpung ada pengajar. Di situ juga kita sudah punya sistem pembelajaran yang bagus ya kan, yang itu insya Allah terbukti gitu kan, terbukti bisa baca kitab ya kan, bisa menaikkan wawasan ilmiah kita ya kan, biar tidak maksudnya tidak ya minimal kita bisa baca kitab itu sudah alhamdulillah. Terlebih ini kemarin aja pas angkatan kita itu Masya Allah itu kan, itu yang paling sepuh itu ada yang umur 70 tahun masih belajar 70 tahun tapi masih semangat untuk menuntut ilmunya ya. Masih Masya Allah ya. Dan beliau Masya Allah, maksudnya beliau sebenarnya sudah pernah belajar, beliau sudah pernah baca kitab ya kan, cuma Masya Allah karena memang beliau mungkin semangat belajar gitu kan, udah merasa puas diri ingin terus belajar, akhirnya beliau belajar. Itu pun beliau kadang jalan aja masih sudah susah kan, tapi masih belajar, masih semangat ya untuk belajarnya ya. Boleh disebutkan namanya siapa? Pak Tahrim ya, Pak Tuan kalau salah. Beliau orang mana? Beliau orang sini dekat Bebel. Berada desa sendiri ya. Masya Allah. Terus aja juga Pak Ratmojo. Pak Ratmojo. Pak Suwarso itu. Ya Masya Allah, walaupun usianya udah nggak muda lagi, tapi semangatnya masih muda untuk menuntut ilmunya ya. Semangatnya maksudnya ya. Ya Masya Allah, Masya Allah. Oke, dan untuk Mas Muhemi, untuk program Santri Kalong ini mungkin yang akan dilaksanakan masih, kalau menurut Mas Muhemi sendiri masih untuk program yang sama atau beda? Kalau menurut prediksi Mas Muhemi sendiri maksudnya? Ya mungkin masih sama mungkin, masih karena sama memang ya? Kalau kita lihat di luar kan ada sebagian yang belum lancar baca Al-Quran gitu kan. Soalnya kalau kita mau syaratkan semua sudah bisa baca Al-Quran atau memang minimal sudah pernah belajar bahasa Arab, ya kita terlalu mempersulit gitu kan, karena memang kita tujuan kita kan mempermudah gitu kan, mempermudah yang belum pernah belajar. Nah, kita sediakan wadah untuk belajar gitu kan, yang mau fokus belajar atau yang mau meningkatkan wawasan ilmiah dia, ya kita sediakan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ke depan, apalagi kan ini sudah banyak yang nanyakan kapan Santri Kalong dimulai lagi gitu kan. Betul. Dan mungkin alumni Santri Kalong yang angkatan kedua mungkin ya kan, belum waktu itu belum selesai berarti ya. Kan mungkin juga masih bertanya-tanya lagi kapan mulai lagi, mulai lagi. Karena waktu itu siapa yang Santri Kalong kemarin nikah? Fuad, siapa? Bukan. Mas Supri. Oh ya, Mas Supri. Iya, Mas Supri kan juga kan. Ya. Kita sempat ya hadir juga kan di pernikahan ya, di pernikahan beliau juga kan. Dan di sana juga ada Ustadz Kushairi dan santri-santri Kalong yang lainnya. Nah, menanyakan kapan mulai lagi lagi gitu. Yang antusiasnya sih ramai sih Masya Allah. Ya. Nah, mungkin untuk masalah pendaftaran dan biaya itu ada biayanya atau? Iya, ada biaya. Kalau Ustadz dulu bilang sama kita, bisa aja kita gratiskan itu bisa. Cuma kadang kalau digratiskan itu kan kadang ngerasa ini kan kurang tanggung jawab. Kadang kan, yang menyepelekan sekali. Ya, dan itu banyak Mas, banyak program-program seperti itu yang digratiskan akhirnya berkurang. Jadi kayak pertama yang disampaikan saya itu kadang kurang menghargai ilmu, kadang kurang menghargai pengajar itu kan, padahal sudah dimudahkan. Makanya kita kemarin ada biaya dan itu pun enggak sebanding dengan yang diajarkan sama ustaz-ustaz itu enggak. Ya murah lah, maksudnya tidak ada sebanding kan. Dan itu pun kembali ke masuk ke yayasan sendiri kan, ke untuk bantu operasional pondok itu kan. Ya. Waktu itu kemarin berapa? Yang berarti yang mulai yang angkatan kedua atau angkatan pertama memang dari awal memang sudah ada pendaftaran dengan biaya sekian? Kalau awal itu dulu pas kita kalau nggak salah 75.000 per bulan. Masya Allah, tapi 75.000 ya, dapat ilmu yang luar biasa, Masya Allah ya. Tapi pas angkatan kedua itu karena kita membatasi santri itu kan, jadi ditingkatkan 150. Dan itu maksudnya tidak ada sebanding lah, per pekan itu kan kita pertemuan 4 pertemuan kan. 4 pertemuan, Senin sampai hari Kamis. Sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Ya. Setiap hari full dari Ba'da Maghrib sampai jam 9 sampai jam 9, bisa lebih kadang ya? Ya. Itu sih kalau mau lebih ya pengajar bisa lebih. Masya Allah. Ya, oke. Untuk
Mungkin nanti untuk konfirmasi kemana sih, misalkan ada yang mau mendaftar bisa ke Mas Muhammad langsung atau memang dari pengajar-pengajarnya sih? Langsung pengajar aja berarti ya. Langsung pengajar ya, Masya Allah, langsung pengajar. Oke, dan untuk Santri Kalong ini memang program yang mungkin program awal ya di Kota Pekalongan ya? Iya, benar. Betul ya? Iya. Soalnya kan ada juga yang dari program dari mana? Dari Sabit juga ada, ya kan? Apa namanya, santri batik, ya kan? Ya. Terus dari yang muat pinjabel juga ada kan? Apa itu saya lupa namanya. Tapi Masya Allah itu memang bagi penuntut ilmu yang pengen belajar sangat membantu sekali ya. Berikan kendala kerja. Iya, kendala kerja. Mungkin yang pengen belajar nggak mau, istilahnya nggak mau mondok atau nggak mukim, bisa lewat jalur Santri Kalong atau program lainnya yang di Kota Pekalongan, gitu ya. Oke, Mas Muhammad berarti udah berjalan berapa lama ini? Mulai dari Santri Kalong sampai sekarang ini. Udah berapa tahun? Kalau saya berarti awal kan 2019 terakhir kan. Sampai sekarang ya 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Soalnya kalau saya mungkin awal Januari tahun kemarin. Januari tahun kemarin. Oh iya Januari. Kalau sekarang satu tahun kan. Nah, sebenarnya sudah pernah Santri Kalong. Berarti kalau total semua belajar sama Ustadz Gunawan Abdur Rahman Fillah Ta'ala itu hampir 2 tahunan berarti. Hampir 2 tahunan. Masya Allah. Nah, Mas Muhammad sendiri ini kan dari alumni Santri Kalong ya, yang alhamdulillah saat ini juga meneruskan lagi untuk belajar, untuk mungkin di sini. Nah, dari Santri Kalong itu apa sih yang didapat? Apa yang didapat maksudnya? Kalau pertama ya ilmu lah. Ilmu ya pasti. Ilmu dan itu kalau saya ngerasakan itu ndak didapati seperti kajian biasa gitu kan. Karena pertama kita kan belajar marotib kan. Marotib artinya kita belajar sesuai tingkatan pengetahuan kita. Kalau kajian biasa ya bagus, maksudnya bagus, cuma kalau misal dia mau fokus belajar bahasa Arab, bagusnya ikut yang seperti program seperti ini. Intens ya. Ya, karena pertama otomatis dia kan nanti bisa baca kitab itu kan. Itu. Cuma sih sifatnya kalau memang ya sebenarnya semua pengaji bagus selama dia yang enggak bagus dia enggak ngaji gitu kan. Ya. Kalau ngaji itu sudah bagus kan. Cuma kalau memang mau meningkatkan wawasan ilmiah dia, mau sampai bisa baca kitab, ya itu asalnya ikut Santri Kalong. Nah, itu dia maksudnya intens ya belajarnya ya. Berarti selama di sini gabung dengan santri-santri yang lain berarti ya. Santri Tatri Buduat, yang santri dewasa-dewasa. Itu awalnya ada siapa aja berarti yang pertama itu? Atau banyak ya dulu ya, yang nggak Santri Kalong ya. Iya. Ya. Yaitu Pak Malkan, Pak Ratmojo, Pak Suarso. Yang saya ingat itu. Masya Allah ya. Karena beliau Masya Allah ini Pak Ratmojo ini sama Pak Suarso ini top, karena beliau kan belajar di sini kan 4 hari kan. Beliau itu katanya di luar libur itu beliau minta belajar bareng ya kan, sama katanya datang ke rumah dua orang ini itu. Sama Pak Mizan juga Pak Mizan ya. Tapi yang Pak Ratmojo, Pak Suarso ini katanya berdua ini itu kadang minta belajar bareng di luar jam. Berarti kan beliau belajar 6 hari kan. 6 hari ya, masih semangat terus ya. Masya Allah. Oke ya, Masya Allah ya. Semoga untuk kedepannya Santri Kalong ini memang harus diadakan lagi ya. Nanti Mas Muhammad bisa bilang sama para pengajarnya. Insya Allah kita usahakan, karena itu memang solusi lah buat yang memperdalam ini kan. Betul sekali ya. Oke Mas Muhammad, ternyata kesibukan waktu Mas Muhammad juga sudah kita renggut sebentar. kita renggut sebentar. Ini harus ganti rugi ya. Ganti rugi. Oke, pokoknya terima kasih Jazakumullah khairan sudah menyempatkan sedikit waktunya ngomongin tentang yang namanya Santri Kalong itu apa. Sekali lagi bisa diingatkan lagi Mas Muhammad, program Santri Kalong ini program santri yang bagaimana sekali lagi coba? Santri Kalong ya sesuai namanya kan Kalong gitu kan. Ya berarti belajar malam. Jadi yang teman-teman yang memang mau belajar lebih dalam ya kan, ingin punya keinginan baca-baca kitab bahasa Arab, kemudian ingin belajar marotib ya, asalnya kalau ada program seperti ini atau yang semisalnya baik di Darussalam atau yang selainnya ikuti ya, segera ikuti. Apapun berapapun lah, misal kita berapapun biayanya lah, selama itu memang kita sanggupi ikuti, karena itu solusi bagi kita yang terkendala kerja ya, itu. Dan kita ngerasakan, maksudnya kita setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar seperti ini, kita ngerasakan ada hasilnya. Kan bisa baca kitab, kan kita
paham kalam ulama, yaitu kita ngerasakan ya. Nah, dan hasilnya ini adalah seperti Mas Mami ini yang saya ajak bincang-bincang untuk tentang Santri Kalong, karena beliau adalah alumni Santri Kalong angkatan pertama. Oke Mas Mami, thank you, terima kasih banget, jazakumullah khairan. Ya, kita akhiri karena mungkin hari ini ada kesibukan lagi dari Mas Mami. Terima kasih pokoknya udah ngobrol-ngobrol tentang Santri Kalong. Dan untuk Anda, ternyata untuk sahabat muslim semuanya yang belum sempat menonton program acara ini, bisa disimak langsung di Nida Channel, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke. Dan saya Bino Hedian pamit undur diri. Ada Muhammad Muhaimi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.